Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladhi hadana wa an'amana bil Islam wa amarna bil jihad wa nawwara qulubana bil kitabil munir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berjuta kenikmatan kepada kita kaum muslimin. Di antaranya adalah kenikmatan ibadah Idul Adha walau dalam suasana pandemi COVID-19 yang belum juga mereda hingga hari ini. Semua ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, haruslah kita syukuri sebagai hamba Allah yang tahu diri, karena segala yang terjadi di muka bumi ini Allah yang maha mengerti. Perayaan Idul Adha selalu menjadi momentum spesial dan istimewa bagi umat Islam sedunia. Setidaknya ada dua peristiwa besar, ada dua peristiwa agung yang selalu menonjol dalam momentum Idul Adha. Yang pertama adalah ibadah haji. Jutaan muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di tanah suci Makkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Sayang sekali, saat sekarang ini umat Islam tidak bisa melaksanakan ibadah haji sebagaimana seharusnya. Bahkan bangsa Indonesia sendiri sudah 2 tahun ini tidak bisa menjalankan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Yang kedua, pelaksanaan kurban atau penyembelihan sejumlah hewan ternak yang mengandung pesan pengorbanan, pesan sosial, pesan spiritual dari sejarah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahun ini sekali lagi, pada tahun ini 10 Zulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan hari Selasa 20 Juli 2021 Masehi, kita kembali merayakan Idul Adha dalam keterbatasan seperti tahun yang lalu. Tidak semua umat Islam bisa melaksanakan ibadah sholat Idul Adha sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang. Bahkan sudah 2 kali musim haji umat Islam tidak bisa melaksanakan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah hanya karena alasan COVID-19. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari raya
Idul Adha idealnya adalah hari sukacita. Idul Korban sejatinya adalah hari kegembiraan. Namun sayang sekali, bagi sebahagian umat Islam, sukacita itu masih terkubur oleh duka cita. Kegembiraan masih tertutupi oleh kabut kesengsaraan. Perayaan hari raya Korban masih diselimuti oleh ragam penderitaan. Pandanglah sejenak ke berbagai negeri nun jauh di sana. Palestina masih terus dirundung duka. Puluhan tahun tersiksa di cengkeram Zionis sang durjana. Rohingya masih amat menderita, terus dizalimi rezim Buddha yang berkuasa. Mereka makin tidak berdaya. Setiap saat harus rela meregang nyawa. Mereka, orang-orang Uighur, kaum muslimin Uighur, masih juga tersungkur hingga hari ini. Dipenjara dan terus disiksa oleh kejamnya rezim komunis Cina. Suriah masih juga terluka parah, menjadi korban negara penjajah dan menjadi korban rezim yang haus darah. Di belahan bumi lain, termasuk bangsa kita, kaum muslimin masih tetap terpinggirkan, masih menjadi korban ketidakadilan, sekaligus tumbal kebencian bagi para pembenci Islam. Isu radikalisme terus saja digaungkan, sama seperti isu terorisme sebelumnya yang penuh rekayasa, sebagai upaya sistematis melakukan de-islamisasi. Apa itu de-islamisasi? De-islamisasi adalah upaya untuk merusak ajaran Islam dari dalam dengan menggunakan tangan orang Islam. Yang lebih mengiris hati kita lagi, kaum sekuler radikal, pengidap Islamfobia, makin berani tampil ke permukaan. Ajaran Islam mulai banyak dipersoalkan. Simbol-simbol Islam mulai sering dipermasalahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap muslim mendapatkan amanah dari Allah Rabbul Alamin, yaitu amanah untuk melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Supaya kehidupan kita ini berjalan dengan tertib, terarah, dan penuh kedamaian. Jelas orientasinya, jelas tujuannya, untuk apa hidup di dunia ini dan kemana kehidupan kita ini akan berakhir nantinya. Sebaliknya, bila kita mengingkari amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan segala azab yang diturunkan kepada kita, sehingga kehidupan kita menjadi kacau balau, tidak tentu arah. Kita mau kemana? Mengurus negara tidak jelas tujuannya apa. Bahkan tujuan yang sudah dicanangkan oleh cita-cita kemerdekaan itu pun dilanggar dengan seenaknya. Kenapa? Karena kita tidak jelas arahnya. Kita takut kepada manusia. Terjadi banyak permusuhan, persekongkolan jahat, berbagai macam konflik terjadi di masyarakat, konflik sosial maupun konflik politik. Pokok pangkal dari segala kekacauan di dunia ini akibat mengkhianati amanat Allah untuk melaksanakan tatanan kehidupan yang islami, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian, padahal kalian menyadari bahayanya pengkhianatan itu. Al-Quran, surat Al-Anfal, surat yang ke-8 dalam urutan Al-Quran, ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kaum muslimin agar mereka tidak mengkhianati Allah dan Rasulnya,
dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, melanggar larangan-larangannya yang telah ditentukan dalam kitab suci Al-Quran. Tidak mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada kita. Maksudnya tidak mengkhianati segala macam urusan yang menyangkut ketertiban masyarakat, seperti urusan pemerintahan, urusan perang, urusan perdata dan pinada, urusan kemasyarakatan, dan tata tertib hidup berbangsa dan bernegara. Untuk mengatur segala macam urusan yang ada dalam masyarakat itu diperlukan adanya peraturan yang benar dan adil yang harus ditaati oleh segenap anggota masyarakat dan oleh pejabat-pejabat negara yang dipercaya mengurusi kepentingan rakyat. Hampir seluruh kegiatan dalam masyarakat berhubungan dengan kepercayaan itu. Itulah sebabnya ketika ada orang yang tidak bisa dipercaya, apalagi ada pemimpin yang oleh rakyatnya sendiri diberikan julukan the king of lip service, yaitu orang yang raja pembohong yang tidak bisa dipercaya, berkhianat terhadap ucapannya sendiri, banyak mengobrol janji tapi tidak satupun yang ditaati, kalaupun ada yang ditaati itu hanya setengah hati. Itu semua ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka perlu adanya aturan yang benar dan adil yang memihak kepada rakyat sendiri. Hampir seluruh itu sekali lagi berhubungan dengan kepercayaan. Itulah sebabnya maka Allah melarang kaum muslimin mengkhianati amanah. Karena apabila amanah sudah tidak terpelihara lagi, berarti hilanglah kepercayaan. Apabila kepercayaan telah hilang, maka berarti ketertiban hukum tidak akan terpelihara dan ketenangan hidup bermasyarakat juga tidak akan bisa dinikmati. Itu pula sebabnya sekarang ini kita mendengar masyarakat ketika diadakan apa yang kita kenal dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, diplesetkan oleh rakyatnya sendiri. Apa plesetannya? Pak Presiden kapan mundur? Karena apa? Rakyat merasa betapa kita tidak bisa lagi percaya terhadap segala janji-janji yang seringkali dikhianati. Khianat adalah sifat orang-orang munafik, sedangkan amanah adalah sifat orang-orang beriman. Maka orang beriman harus menjauhi sifat khianat itu agar tidak kejangkitan penyakit nifat yang dapat mengikis habis imannya. Sahabat Rasulullah bernama Anas bin Malik pernah berkata, ma khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qol la imana liman la amanatah lahu wala dina liman la ahdalahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap khutbahnya selalu bersabda, tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak memenuhi janjinya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Pada saat ini masyarakat Indonesia sedang menyaksikan bagaimana orang-orang yang tidak bisa dipercaya perbuatan maupun ucapannya, mengkhianati jabatan yang telah diamanahkan negara kepadanya, dinodai oleh suatu perbuatan khianat terhadap tugas-tugasnya dan kekuasaan yang dipegangnya. Para pemegang amanah itu tidak menjalankan amanat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi bahwa cita-cita kemerdekaan kita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tetapi tragisnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekalipun khianat, mereka terus berusaha mempertahankan amanat yang diberikan kepadanya dengan berbagai cara dan rekayasa. Berkhianat tapi tetap ingin berkuasa. Dalam Islam, perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan perbuatan yang mungkar. Harta yang diperoleh dari hasil korupsi dinyatakan sebagai makanan harta atau memakan harta dengan cara batil, yang berarti makanan haram.
para pejabat negara, menteri, hakim, jaksa, polisi, tentara, anggota dewan yang diamanahi mengelola negara menjadi penegak keadilan hukum, termasuk wali kota, bupati, gubernur, bila dalam menjalankan amanah jabatannya mereka melakukan tindak pidana korupsi, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada negara, dan harta yang didapatkan dari hasil korupsi adalah harta yang haram. Oleh karena itu disebutkan bahwa pengkhianat negara bukan hanya mereka yang bekerja sama dengan musuh asing atau agen luar negeri demi memuluskan kepentingannya yang berlawanan atau mencederai tujuan dan falsafah negaranya sendiri. Akan tetapi para koruptor dan manipulator juga pengkhianat karena pengabdian mereka pada negara diawali dengan sumpah jabatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Persoalannya kemudian, jika mereka mengkhianati jabatannya, itulah sebabnya mengkhianati sumpahnya, maka mereka disebut orang-orang yang berkhianat kepada sumpahnya sendiri. Budaya korupsi di negeri kita banyak sebabnya. Antara lain buruknya tata pemerintahan dan tidak adanya keteladanan dari atasan. Tetapi penyebab paling utama dari korupsi di negeri ini, yang dampak buruknya telah membangkrutkan negara ini, membuat rakyat menjadi sengsara dan miskin karena harta negara dimakan oleh mereka-mereka yang sungguhnya tidak berhak. Penyebab utamanya adalah keserakahan orang-orang yang menduduki jabatan publik. Rasulullah SAW mengingatkan tentang bahaya keserakahan pada harta dunia dengan sabda beliau yang artinya, barang siapa yang hidupnya dipenuhi semangat mencari kepentingan dunia, maka Allah jadikan dia menghadapi kesulitan dalam semua urusannya, dan di depan matanya selalu dibayangi perasaan miskin, padahal yang ia peroleh di dunia ini tidak akan melebihi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Akan tetapi barang siapa yang menjadikan kepentingan akhirat sebagai semangat untuk membangun kehidupannya di dunia ini, maka Allah menjadikan seluruh urusannya mudah, hatinya tenang, dan kebutuhan dunianya terpenuhi dengan datang berlimpah. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Utsman bin Affan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bangsa Indonesia sudah membuktikan betapapun pemerintah sudah bekerja keras dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan berikutnya, kesulitan tidak pernah bisa diselesaikan. Mengapa? Karena spiritnya hanya untuk mengejar dunia, keberhasilan ekonomi. Tidak ada sedikit pun rasa takut kepada Allah, sehingga jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tidak memperdulikan haram maupun halal. Manusia yang spirit hidupnya hanya berorientasi untuk kepentingan dunia saja, untuk mengumpulkan harta kekayaan di dunia, maka Allah jadikan segala urusannya menjadi ruwet, sulit ditangani, dan sulit diselesaikan. Inilah yang membedakan manusia yang memahami tanggung jawabnya pada Allah dan mereka yang mengkhianatinya. Dari pola hidupnya saja sudah nampak, yang satu serakah dengan dunia sehingga mengakibatkan bencana, mengakibatkan permusuhan. Karena keserakahannya itu kemudian mereka menciptakan berbagai macam rekayasa sekalipun mendatangkan kerugian dan kerusakan. Rahmat Allah semoga senantiasa melimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diangkat oleh Allah untuk menjadi teladan hidup bagaimana menjalankan amanah Allah di muka bumi dengan baik dan benar, sehingga sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa tiada zaman yang baik dalam kehidupan manusia di dunia ini melebihi zaman ketika Rasulullah SAW melaksanakan syariatnya secara konsisten dan konsekuen. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari-hari pandemi COVID-19, kita rasakan kehidupan masyarakat semakin sulit dan menderita. Lebih-lebih setelah PPKM dilaksanakan kadang-kadang tanpa pemikiran dan tanpa adab.
sehingga membuat masyarakat menjadi lebih menderita lagi. Masyarakat semakin rentan terhadap berbagai penyakit, sementara wabah penyakit semakin hebat berkembang. Padahal dunia kedokteran sudah maju dan berkembang pesat. Banyak masyarakat yang membicarakan virus menakutkan ini, baik terkait dampaknya, cara pencegahan, penyembuhan, dan antisipasinya. Marilah kita ikuti petunjuk agung dalam Al-Quran terkait bahaya virus yang telah menebar ketakutan di seluruh dunia ini. Bagaimana kita menghadapinya? Seringkali kita merasakan penderitaan akibat penyakit, tapi kita jarang sekali meminta petunjuk bagaimana seharusnya kita menghadapi agar hati kita tenang. Mungkin penyakit ada, tapi kita tidak dilanda ketakutan secara masif. Sehingga dengan begitu dapat menerangi dan memberi petunjuk bagi orang beriman menuju sikap dan jalan iman, imun, dan aman. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk untuk mengikuti Islam, agama yang benar, dan memberikan harapan pahala surga kepada orang-orang mukmin yang beramal soleh. Mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Al-Quran surat Al-Isra ayat 9. Wahai kaum mukmin, petunjuk Al-Quran yang pertama, kita harus mengetahui dan menyadari dengan seyakin-yakinnya bahwa kehidupan dunia ini merupakan medan cobaan dan tempatnya ujian, di mana Allah telah menciptakan manusia untuk tujuan tersebut. Perhatikanlah firman Allah yang artinya, wahai manusia, Allah adalah Tuhan yang menjadikan kalian sebagai pengelola di bumi. Allah menjadikan nasib kalian berbeda-beda sehingga sebagian kalian ada yang melebihi sebagian lainnya. Perbedaan nasib itu untuk menguji kalian dalam menggunakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Tuhan kalian sangat cepat dalam menimpakan siksanya kepada orang yang durhaka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Al-Quran surat Al-An'am ayat 165. Petunjuk yang kedua, bahwa seorang hamba tidak terkena musibah kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi musibah atau penyakit apapun kepada setiap orang kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai Muhammad, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang sudah ditakdirkan Allah bagi kami. Allah adalah pelindung kami dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Al-Quran surat At-Taubah ayat 51. Sehingga dengan begitu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak akan menimpa seorang hamba kecuali apa yang telah Allah tulis baginya. Seorang muslim sangatlah perlu untuk memperbaharui imannya terhadap qada dan qadar, ketetapan dan takdir Allah. Apa yang sudah ditetapkan Allah akan menimpa, tidak akan meleset. Dan apa yang ditetapkan Allah tidak akan menimpa, maka pasti tidak akan menimpa. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Oleh karena itu, wahai kaum mukmin, maka kita akan sampai kepada petunjuk berikutnya, yaitu petunjuk yang ketiga. Pada fenomena ini adalah hendaknya seorang mukmin mengetahui bahwasanya yang dapat menghilangkan musibah hanyalah Allah. Karena ubun-ubun seorang hamba ada dalam genggaman dan kekuasaannya. Sehingga seorang mukmin itu harus yakin bahwasanya hanya Allah lah yang dapat menghilangkan segala bentuk musibah. Ini harus keyakinan kita. Mungkin dengan obat, dengan vitamin, dengan vaksin kita bisa terhindar dari penyakit. Itu ikhtiar manusia, tidak masalah. Tetapi kita harus sebagai mukmin harus memiliki keyakinan, maka segala musibah itu akan hilang hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah firmankan, wahai Muhammad,
Jika Allah menimpakan bahaya kepada kamu, tidak akan ada yang dapat menyelamatkan kamu selain Allah. Jika Allah menghendaki memberimu rahmat, tidak akan ada yang dapat menolak rahmatnya. Rahmat atau azab itu akan menimpa siapa saja dari hambanya yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Al-Quran surat Yunus ayat 107. Jadi manusia perlu ikhtiar tanpa melanggar syariat Allah. Mari kita tingkatkan iman kepada Allah dengan beramal soleh. Kemudian kita menjaga kesehatan dengan meningkatkan imunitas tubuh dengan makan yang halal, yang bergizi dan cukup. Karena yang dapat menghilangkan malapetaka dan bala, mengangkat kesusahan dan cobaan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan dengan menjauhi Allah atau merubah syariat Allah. Sekarang seakan-akan atas nama fatwa, atas nama kebijakan pemerintah, lalu umat Islam diajak untuk meninggalkan syariat Allah, padahal belum memaksa kondisinya. Ada penyakit, iya, kita sadari itu semua. Tetapi ketika ada penyakit, ikhtiar manusia kita lakukan, tetapi ikhtiar dengan bermohon kepada Allah, berlindung kepada Allah juga tidak boleh kita tinggalkan. Petunjuk Al-Quran yang keempat adalah doa. Munajat kepada Allah. Doa merupakan kunci setiap kebaikan, jalan keluar dari setiap kesusahan dan keselamatan bagi setiap ketakutan. Doa merupakan senjata orang-orang beriman, dan doa akan sangat bermanfaat untuk menolak dan mengangkat musibah. Bahkan doa merupakan antisipasi dari musibah. Doa akan menghalaunya, menolaknya, dan akan menjadi sebab terlindunginya seorang mukmin dari musibah. Apabila musibah diibaratkan dengan anak panah, maka doa adalah tameng pelindungnya dengan izin Allah. Oleh karena itu, seharusnya seorang hamba menjadikan doa sebagai tamengnya. Allah berfirman yang artinya, wahai kaum mukmin, janganlah kalian berbuat dosa, permusuhan dan kezaliman di muka bumi. Sesudah datangnya syariat Allah yang memperbaiki keadaan manusia, berdoalah kepada Allah dengan rasa takut akan siksanya dan penuh harap atas rahmatnya. Sungguh rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang taat kepadanya. Oleh karena itu, kita juga mendengar dan mengetahui hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya doa itu bermanfaat pada apa yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Oleh karena itu berdoalah kalian wahai hamba Allah. Maksud dari yang sudah terjadi adalah dengan diangkatnya musibah, dengan diangkatnya penyakit ini. Dan maksud dari yang belum terjadi adalah ditolaknya musibah. Doa bermanfaat pada kedua sisi tersebut. Oleh karena itu jangan pernah bosan untuk berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dan mohon diangkat penyakit ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa yang sering sekali diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, penyakit gila, lepra, dan dari penyakit yang buruk lainnya. Semua ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan 4 petunjuk yang kita sudah sampaikan tadi, yang terakhir akan mengantarkan seseorang pada petunjuk Al-Quran yang kelima, yaitu bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepadanya dan senantiasa berharap atas karunia-Nya. Karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan dicukupi, dan barang siapa yang bersandar kepada Allah akan dilindungi. Begitulah Allah berfirman, Allah akan memberikan rezeki pada orang-orang mukmin dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah menjadi penjamin orang mukmin. Allah pasti mengabulkan permohonannya, menetapkan apa saja dengan ukuran tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pada hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah dengan namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi, dan dengan persaksian bahwa dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya, agar Allah mengangkat musibah dan cobaan dari kita serta kaum muslimin dimanapun berada, agar Allah hilangkan dari kita cobaan yang berat, susah dan sukar, agar Allah menjaga kita semua sebagaimana penjagaannya kepada orang-orang yang soleh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akhir daripada khutbah kita ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau akan keselamatan agama dan sehat badan, dan tambahnya ilmu pengetahuan dan keberkahan dalam rezeki, dan diampuni sebelum mati, dan mendapat rahmat waktu mati, dan mendapat pengampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkan kami waktu menghadapi sakaratul maut, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka dan pengampunan waktu hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar itu adalah benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Tampakkan kepada kami yang batil adalah batil, dan beri kami kemampuan untuk menjauhinya. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan orang-orang kafir menguasai kami sehingga kami menderita akibat tindakan buruk mereka, dan ampunilah kami wahai Tuhan kami, sungguh hanya Engkaulah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.